Bagaimana dengan Pak Anies? Terus terang kita sudah berjuang. Sejak awal kita mengeluarkan SK. Tahu tanggal 25 Juni kita juga sudah deklarasikan akan mengusung Pak Anies dan Sohibul Iman. Hanya dalam proses perjalanan waktu, karena kita kurang 4 kursi, kita nggak dapatkan partai lain untuk memberikan juga dukungan ke Pak Anies. Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rashid Baswedan nggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS. Nah, sejak itulah kemudian kita mencabut SK usungan terhadap Pak Anies dan Sohibul Iman untuk kemudian dialihkan kepada RK dan Suswono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Untuk itu dipersilahkan Bung Kameramen membacakan berita. Nah, Bung Alfian, saya ini kan kebetulan sedang ada di Jawa Barat, Bung Alfian, di tempat mana Ridwan Kamil dulu berkuasa lah kira-kira. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tentang PKS, Bung Alfian. Kayaknya kekecewaan orang pada PKS ini tidak bisa dianggap remeh oleh para elit PKS. Kenapa? Karena memang saya khawatir partai Islam kita kan yang suaranya bisa dibilang potensial ya tinggal PKS, Bung Alfian, di DPR. Nah, kalau nanti pilkada yang akan dilaksanakan paslon-paslon yang didukung oleh PKS, khawatir orang terbawa-bawa ke daerah lain dari Jakarta, Bang Alfian. Jadi mungkin di sesi awal ini yang ingin saya tanyakan adalah banyak orang kecewa pada PKS, apakah akan berpengaruh pada paslon yang diusung oleh PKS di daerah lain, Bang Alfian? Silakan respon awal. Respon awalnya, ya memang berpengaruh dan kemudian dia menjadi sesuatu yang harus dihitung. Tapi saya sebagai pelaku ya, sebagai orang yang terlibat dalam gerakan politik praktis, tidak akan menjadi penyebab utama akan gagal atau tidak gagal. Itu nanti akan tergantung pada kemampuan untuk mengorganisasikan, merancang kemenangan, tim sukses, tim partai, mesin politik. Saya pikir berpengaruh, tetapi jangan jadikan alasan untuk kalah dan kalah. Yang jelas apa yang dialami oleh PKS merupakan situasi yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh PKS. Begitu respon awal. Iya, Bung Alfian, karena memang kalau kita lihat beberapa statementnya petinggi PKS ya tetaplah waktu kemarin sebelum pengusungan RK secara resmi ke KPU, pendaftaran maksudnya, itu bilang ya itu tidak mungkin mengusung Pak Anies begini gitu lah. Nah, tapi kan memang kalau saya kemarin kan ke pasar di daerah Jawa Barat itu, ya mereka yang tadinya PKS, yang tadinya senang sama PKS, dia bilang kita udah nggak ini lagi nih, udah nggak respect lagi sama PKS nih, gini. Nah, pikiran saya itu akan berubah semuanya ketika misalkan di Jakarta kemarin PKS putar haluan dukung Pak Anies. Nah, mungkin di daerah-daerah akan berpengaruh juga, karena kalau Bung Alfian ingat di Pilpres itu yang ketumpahan suara besar itu Nasdem dan PKB, Bung Alfian. Bahkan Bung Alfian sampaikan kan kalau di Solo itu tadinya PKB nggak ada, tiba-tiba jadi ada 2 gara-gara ngusung Anies. Nah, ini mungkin untuk arahan Bung Alfian, ya mungkin apa arahan Bung Alfian aja ke umat Islam di seluruh Indonesia ini mau lokalisir gitu. Yang untuk khusus PKS di Jakarta, oke lah kita kecewa. Tapi di daerah lain jangan biarkan dong paslon-paslon misalkan di Jawa Barat. Itu kan ada Deddy Dukun, tukang patung. Jangan sampai kita biarkan dia menang. Ini gimana Bung Alfian? Ya, saya ingin mengatakan dalam bentuk nasihat ya, karena saya juga berinteraksi dengan para petinggi-petinggi PKS ya. Masalah ini sangat serius, jujur bukan sekedar serius, sangat serius. Nah, yang saya dengar langsung, teman-teman dari pihak struktur PKS itu memberikan penjelasannya hanya untuk kebutuhan internal. Nah, itu harus ada semacam pembahasan intensif bagaimana eksternal tuh bisa melihat persoalan ini secara proporsional. Terus terang saja Bung Kameramen, betul kekecewaan itu bisa dibantah. Kenapa? Di antaranya adalah
ketika kita punya beberapa kesempatan berinteraksi dengan pengambil kebijakan atau orang yang dianggap pucuk atau di majelis pertimbangan atau majelis syuro, apakah anggota atau ketua di tiap daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, penjelasan yang diberikan kepada kita sebagai orang yang bukan struktur di PKS, melihat itu lebih bersifat apologi. Nah, makanya saya lihat harus ada proporsi. Yang pertama yang berhubungan dengan peneguhan internal pengurus PKS-nya. Yang kedua juga harus memahami geosituasional yang harus disampaikan pada masyarakat luas. Saya sepakat dengan Bung Kameramen, kasus Jakarta memang nggak mungkin balik kanan. Kenapa? Karena kan wakil dari Pak Ridwan Kamil itu Suswono. Dengan berbagai hal yang melingkupi Suswono itu dari PKS, dan mereka sudah akad, sudah semacam deklarasi. Nah, kemunduran itu akan menimbulkan resistensi dan kontraksi yang sangat keras. Lalu kemudian tahu-tahu PKS mencalonkan Anies. Lalu kalau Anies nggak mau, bisa terjadi Anies merasa nggak mau. Mereka kan komplain dia terhadap katakanlah audio suara beliau terhadap pernyataan bahwa dia tidak pernah dimintakan untuk memenuhi tenggat waktu tanggal berapa dan mempunyai wakil siapa dan seterusnya. Itu kan juga menurut saya juga bagian yang tidak bisa sepihak. Anies boleh saja keliru. Makanya orang bertanya, dengan ada bersebarnya voice note Pak Anies itu, yang salah itu siapa? Nah, saya tidak ingin membuka itu secara bolak-balik. Intinya, mari semua masyarakat, di Jakarta kelihatannya, di sana sudah ada perwakilan PKS yang namanya Pak Suswono, wakil dari Pak Ridwan Kamil. Maka dari itu, kalaupun nanti itu dikalahkan, ya dikalahkan oleh keluarga besar PKS yang menurut riset, buat Bung Kameramen kalau kurang perhatikan, 94% warga PKS Jakarta menginginkan Anies jadi gubernur. Itu resmi. Mantap. Silakan cek. 94%. Jadi sebenarnya menurut saya udah biarin aja. Anies tetap menang kalau bisa masuk. Maksudnya kalau bisa punya tiket. Ini kan persoalannya kan tiket Anies itu dihalang-halangi oleh semua pihak. Dihalangi oleh kelompok oligarki, oleh kelompok kartel, dihalangi oleh kelompok istana, dihalangi oleh kelompok partai-partai yang secara hitungan 2029 akan hancur. Jadi sekali lagi untuk kasus PKS, mari untuk Jakarta kita maklumi tanda kutip. Yang kedua, pengurus PKS juga jangan terlalu apologi. Lakukan pembahasan dan pendekatan-pendekatan saya kepada Anies, pada Pak HRS, juga kepada Pak Amin Rais. Seluruh tokoh-tokoh Islam yang punya visi keislaman ditemui langsung, bukan oleh utusan-utusan yang ecek-ecek. Perlu turun langsung Pak Salim Segaf, turun langsung Pak Saihu, turun langsung temui. Kalau perlu diadakan pertemuan, mungkin dikumpulkan, biarin nanti ada wartawan untuk konferensi persnya ketika pembahasan. Minta pertemuan biar dimediasi oleh MUI. Masih ada Pak Anwar Abbas kok, masih ada Pak Muhyiddin Junaidi kok. Ayo ketemu, ngobrol, masih ada waktu. Dalam artian, kalaupun hari ini ternyata Pak Anies tidak masuk, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau masuk ya juga lakukan. Saya pikir begitu. Jadi intinya kekecewaan pada PKS jangan menjadi sesuatu yang tibih gitu ya. Jangan mengeneralisir kekecewaan. Itu himbauan saya buat masyarakat luas. Iya, Bung Alfian, saya menangkap pesan Bung Alfian bahwa artinya kan memang ke depannya elit-elit PKS harus lebih teliti lagi ya Bung Alfian. Atau mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini harus ada prakulisi yang meluas dulu lah, agar kita juga tidak kaget kan. Nah kemudian yang kedua Bung Alfian, juga yang sering Bung Alfian ingatkan, yang dibesarkan jangan PKS aja, kita perlu partai lain. Mudah-mudahan nanti Mas Yumi bisa lolos kan. Jadi kita banyak titik-titik yang bagusnya memang punya ini semua, kekompakan dan punya perwakilan semua di DPR. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, yang bikin saya kecewa dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, nah ini memang perlu didengar Bung Alfian. Kayaknya kalau warga Betawi dengar, ini marah Bung Alfian. Kenapa? Karena ketika setelah daftar resmi ke KPU, Ridwan Kamil langsung ngomong, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ingin menjadikan Jakarta baru usai menanggalkan status ibu kota yang beralih ke ibu kota negara. Nah jadi kan bahasanya Ridwan Kamil ini ingin menjadikan Jakarta baru lepas dari bayang-bayang ibu kota. Satu sisi PKS itu menolak BKN bukan. Sisi lain
PKS mau nggak mau jadi ikut agendanya Ridwan Kamil memastikan bahwa Jakarta itu bukan ibu kota lagi. Nah ini kan gimana nih Bung Alfian? Untuk akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian agar walaupun PKS hanya wakilnya tetap agenda menolak IKN itu menjadi hal yang diperjuangkan. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, terima kasih Bung Kameramen. Saya memahami Bung Kameramen harus mengatur proses pembahasan ini. Statement terakhir saya ada 3. Yang pertama, partai politik Islam maupun partai politik berbasis Islam. Kalian semua ini kalau bahasa orang tuanya harus berinteraksi. Kalian mau apa yang kalian cari dengan peran-peran kalian sebagai orang yang berpolitik. Orang beriman itu kan punya tugas yang sama. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin sebagai tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi artinya yang pertama, partai politik Islam dan partai berbasis Islam lakukan pembicaraan-pembicaraan yang mempunyai bahwa titik kalian kalimatun sawa. Karena partai-partai Islam dan berbasis Islam kan nggak ada yang Syiah, nggak ada yang Ahmadiyah, nggak ada yang LDII. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jelas dasar itu yang pertama. Yang kedua, Ridwan Kamil lu jangan ngomong sembarangan. Ya, Jakarta tetap ibu kota negara karena di sana belum rapi kok. Belum jadi, apalagi nggak ada masjid di sana. Banyak serius, bagaimana kantor kedutaan besar? Terlalu banyak syarat-syarat yang membuat menjadi ibu kota negara yang berfungsi. Maka saya berkata, Pak Prabowo nanti cabut itu undang-undang IKN itu. Cabut saja. Daripada terus ngebebani, sekarang aja kereta WOS itu kereta cepat juga bikin tekor terus. Dan terakhir, pernyataan dari saya, perang politik. Saya siap membersamai seluruh kawan-kawan. Minimal saya bisa masuk di divisi pendidikan perang politik secara nasional untuk merebut kekuasaan secara konstitusional dengan kerja-kerja yang terukur dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala secara transendensi, ulama-ulama, profesor-profesor doktor dan guru-guru besar seluruh Indonesia. Kita akan melakukan peperangan ini sampai akhir zaman dan untuk partisipasi politik kita akan lakukan persiapan-persiapan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.